Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Miftahul Hasanah dengan NIM 2511010118 dan rekan saya Muhammad Nurjan Ali dengan NIM 2511101034. Di sini kami akan menyampaikan sedikit podcast yang bertema cinta tanah air dan bela negara dalam organisasi. Berdasarkan tema tersebut, saya akan menyampaikan sedikit pengantar dari tema itu. Cinta tanah air dan bela negara adalah dua konsep yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam lingkup organisasi kemasyarakatan, kedua konsep ini dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan atau program. Meningkatkan kegiatan dan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membangun negara. Dalam topik ini kita akan membahas tentang pengertian cinta tanah air dan bela negara. Baik, memasuki pertanyaan yang pertama. Apa pengertian cinta tanah air dan bela negara menurut Anda dalam lingkungan organisasi kemasyarakatan? Jadi menurut saya di dalam organisasi kemasyarakatan itu, di dalam itu kan ada cinta tanah air. Nah, cinta tanah air itu sendiri itu ialah bentuk sikap emosional kita terhadap apa yang kita cintai. Nah, kita itu melakukannya itu bisa dengan bentuk pengabdian sosial, dengan kerukunan, atau dengan menjaga persatuan. Nah, di dalam konteks kemasyarakatan, nah kita itu bisa melakukannya dengan melakukan peran-peran sosial, yaitu seperti ketika ada gotong royong kita ikut ada di dalam situ, ketika ada orang yang sedang meninggal gitu, kita ikut membantu, dan kerukunan-kerukunan yang lain. Pertanyaan yang selanjutnya, apa peran organisasi pemuda sebagai garda terdepan dalam menciptakan kedamaian dan keharmonisan masyarakat? Kalau peran pemuda di dalam masyarakat itu ya tentu sangat besar sekali. Karena kalau tidak pemuda, siapa lagi gitu. Nah, Bung Karno itu pernah berkata, berilah aku satu pemuda dan akan kuguncangkan dunia. Nah, di situ kita bisa ambil maknanya bahwa peran pemuda itu lebih tinggi gitu terhadap orang-orang tua gitu. Karena kalau orang tua itu sudah memiliki kesibukannya sendiri ya, jikalau pemuda-pemuda itu memiliki pemikiran-pemikiran yang masih bisa digolongkan dengan pemikiran yang fresh gitu. Jadi ketika pemuda tersebut memikirkan dalam bela bernegara, dalam cinta tanah air, nah itu bisa meningkatkan kecenderungannya itu lebih tinggi gitu untuk memakmurkan dalam masyarakat. Baik, masuki pertanyaan yang ketiga, apa tantangan terbesar organisasi kemasyarakatan dalam menanamkan cinta tanah air di era digital? Kalau di dalam organisasi masyarakat tersendiri itu, peran di dalam dunia digital itu ya jelas tentu sangatlah besar. Karena di dalam dunia digital itu kita tidak tahu mana yang buruk, mana yang baik. Nah, karena keburukan pun dalam dunia media sosial itu bisa dibungkus rapi dengan kata-kata yang sekiranya itu bisa itu bisa mengajak para audien ya untuk mengikuti, padahal itu di situ ialah keburukan gitu. Nah, makanya perannya dalam organisasi masyarakat pemuda itu ialah untuk menghentikan hoak-hoak yang sekiranya itu bisa menimbulkan perpecahan di dalam masyarakat itu. Pertanyaan yang keempat, ceritakan pengalaman organisasi Anda dalam kegiatan bela negara. Kalau pengalaman saya mulai terjun di dalam dunia organisasi itu sejak awal mula masuk SMP. Nah, di situ saya sudah mulai diajarkan untuk ikut ke dalam organisasi. Kalau di kampung saya itu namanya adalah GEMA, atau yang disebut juga generasi mandiri. Nah, generasi mandiri tersebut itu berperan sebagai pendongkrak kemajuan pada masyarakat. Nah, di dalam situ peran generasi mandiri itu sangatlah kuat.
terutama ketika di dalam permusyawaratan atau di dalam eh, gotong royong atau di dalam perkumpulan-perkumpulan yang lain, karena ya itu tadi, pemuda itu adalah generasi penerus bangsa yang sejatinya kalau tidak ada pemuda nanti bagaimana negara ini kita bisa maju gitu. Nah lalu saya juga masuk ke dalam organisasi yang lain seperti PMI atau organisasi di masyarakat saya yang lain. Nah contohnya ya seperti itu. Nah di dalam PMI tersendiri itu ialah ya mendorong masyarakatnya itu agar bisa bersatu gitu untuk membangun masyarakatnya. Pertanyaan yang terakhir, apa bentuk bela negara modern yang bisa dilakukan organisasi kemasyarakatan untuk generasi muda? Kalau dalam saat ini bentuk bela negara modern di dalam masyarakat ya simpel saja, yaitu dengan mengadakan sosialisasi terhadap para masyarakat atau terhadap orang-orang tua yang sekiranya itu belum melek di dunia digital gitu kan. Soalnya orang tua itu banyak yang masih belum bisa menggunakan gadget atau menggunakan alat elektronik atau yang lain, ya paling mentok-mentok cuma di televisi aja, tapi itu masih kurang relevan gitu dengan banyaknya topik yang beredar saat ini. Kalau di media seperti televisi itu masih sumbernya itu hanya sedikit gitu, ya paling itu aja. Baik, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan saya. Kesimpulan podcast hari ini yaitu cinta tanah air dan bela negara adalah dua konsep yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Organisasi kemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting dalam menanamkan dan mewujudkan kedua konsep ini. Dengan memahami dan mengimplementasikan cinta tanah air dan bela negara, kita dapat membangun masyarakat yang lebih harmonis, sejahtera, dan maju. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.